Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di akhir pekan minggu kedua, pekan kedua di bulan Juli 2025. Sebagai pembuka, kita akan memetakan untuk satu hari ke depan dan kita akan awali dari evaluasi atau review satu hari kemarin ya, bagaimana potensinya, kemudian dari sisi fundamental juga seperti apa, kita nanti akan membahas lebih jauh. Hari ini kita awali dari review ya. Sebelum kita masuk ke review, jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Kita awali dari XAU USD ya. Biasa kita awali di emas di pagi hari ini. Kita perkirakan di satu hari kemarin masih bergerak naik dengan area uji bearish berada di 3302 dan uji bullish yang terdekat itu di kisaran 3330, nanti baru masuk ke 3342-43 di sana. Dari dua ini kita menguji apakah mampu break atau sebaliknya ada penolakan-penolakan. Nah, dalam perjalanannya ternyata sepanjang hari bahkan sampai malam tidak ada yang signifikan, hanya konsolidasi atau sideways saja. Di awal sempat bergerak naik namun tidak sampai juga melewati tertinggi dari 3330. Nah, karena itu memantul lagi dari petunjuk yang ada, mulai ada perubahan warna signifikan di sana. Sementara mungkin di awal ada yang tersentuh mungkin di 3315. Nah, maka yang kita lakukan tentunya membatasi resiko ruginya sesuai dengan perhitungan masing-masing. Jadi bukan dibiarkan, sehingga kalau dibiarkan kita tidak tahu bagaimana cara keluarnya, cara exitnya, cara menanganinya, pasti dua-duanya kena kalau punya posisi buy dan sell. Sell kena, buy kena, bagaimana jadi bingung. Nah, karena itu setiap transaksi wajib dibatasi kerugian itu dan harus punya reward yang lebih tinggi, apakah 1,5, apakah 2, 3, terserah ya. Intinya antara reward dan resiko tentu harus lebih tinggi dari rewardnya, berapapun itu. Silahkan dihitung, silahkan diukur menurut kapasitas masing-masing ya, menurut psikologi yang dipunya masing-masing. Dengan demikian satu hari kemarin kita melakukan recovery di 3315, di atas di maksimal 700 itu di 3322 ya. Dengan demikian kalaupun dia bergerak naik lagi 1400 sudah ya minimal mengurangi kerugian ya. Bagaimana jika ternyata tidak bisa meminimalisir rugi kemudian balik lagi? Tidak ada yang sempurna tentunya di dalam kita menganalisis, maka wajib membatasi resiko ruginya. Kalau dua-duanya kena misalnya, maka harus ambil resiko mana yang paling kecil resikonya, disitulah kita paling ambil ya, paling utamakan. Jadi trading itu bukan persoalan di mana selnya kemudian valid atau tidaknya, tetapi lebih bagaimana kita memanage resiko kita, kemudian mencari probabilitas yang lebih kuat dengan segala simulasinya. Nah, itu mungkin sebagai review buat teman-teman yang sudah terlanjur mungkin melakukan recovery, maka tugas kita adalah satu, bagaimana supaya kerugian bisa kita tutup dengan mencari peluang berikutnya. Dan jangan lupa setiap transaksi wajib dibatasi. Oke, itu mungkin untuk reviewnya. Kita akan coba untuk lihat nanti hari ini analisisnya seperti apa. Kalau kita amati, kita lihat dari histori yang kemarin konsolidasi namun masih meninggi. Nah, tentu potensi naik masih
dominan ya. Peluang dan probabilitas untuk bullish masih sangat berpeluang. Tergantung nanti area pentingnya di kira-kira 3340 ini ya. 3343, 3345 di sini nanti ya. Nah, sebelum kita buat analisis secara teknikalnya, saya akan buat uraian sebentar terkait dengan data ya, terkait dengan analisis yang kita sudah ringkas dalam satu teks ini, yang kita sudah susun dari berbagai tentu literaturnya, dari berbagai sumber, sehingga betul-betul kita dasarkan pada kondisi real time berdasarkan data, bukan hanya kira-kira, tetapi betul-betul sudah melalui proses yang panjang untuk membuat satu analisisnya. Yang pertama dari dimensi fundamental dan sentimen makro ya, kita ambil di fundamentalnya dulu. Seperti yang sudah kita jelaskan di hari-hari sebelumnya, emas masih berpeluang meningkat atau berpeluang menguat seiring naiknya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global ya. Bahkan belum lama ini pemerintah Amerika Serikat mengumumkan tarif baru terhadap berbagai negara, tentunya menjadikan emas menjadi safe haven yang banyak diburu. Kemudian pembacaan minute Fed atau FOMC meeting minute pada bulan Juni menunjukkan sebagian besar pejabat lebih memilih menunggu daripada menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, karena tentu resikonya akan berakibat cukup signifikan ya. Inflasi akibat tarif tentu nanti akan bisa menimbulkan pergerakan yang cukup signifikan ya. HSBC merevisi proyeksi dari harga rata-rata tahun 2005 menjadi 3.215 per troy onnya, dan mengantisipasi pergerakan di antara 3.100 dan 3.600 hingga pada akhir tahun ini ya. Namun analis HSBC juga menilai momentum emas mulai melemah dan potensi koreksi mungkin nanti akan berpeluang ke depan ya. Kalau kita lihat di atas, pergerakan-pergerakan itu mulai berat untuk mencapai atau menciptakan higher yang baru. Secara umum kesimpulan sentimen outlook jangka menengah masih tetap bullish ya, di kira-kira 1-3 bulan ya. Tapi terlihat tanda pelemahan yang tadi sudah kita singgung, momentum mulai melemah dan bisa berpeluang masih nanti koreksi. Dari sisi teknikal ya, nanti secara detail kita lihat langsung bagaimana chartnya. Pertama kita ambil dari sisi indikator yang kita lihat pada beberapa time frame. Kalau kita lihat baik dari osilator atau moving average, kemudian rata-rata sebagian besarnya masih mendukung posisi bullish. Sementara untuk support dan resisten ini kita ambil di bawah itu ada swing. Untuk area supportnya kita perkirakan di 3.300 hingga 3.310 per troy ounce-nya. Untuk level kunci atau key level berada di 3280, 3270. Nah, jika nanti bearish atau jika nanti break dari 3300, 3310 ini, maka kemungkinan akan berlanjut turun. Sementara untuk resisten untuk harian itu berada di 3345 yang tadi sudah kita garis ya, kasih garis kecil tadi ya. 3345, 3350. Jika dilewati atau di break tutup lebih tinggi signifikan, maka berpeluang akan kembali bergerak naik di 3360 hingga 3375 ya, kisaran di situ saja. Karena masih cukup berat untuk pergerakan lebih lanjut ya. Dari pola kalau kita amati ada seperti pinen atau konsolidasi sempit sehingga nanti menunggu break di antara atas dan bawahnya.
Yang ini bisa memunculkan pergerakan tajam baik di atas maupun ke bawah. Tinggal nanti kita tunggu breaknya kemana. Sentimen yang diambil dari Coincodex tadi. Diperkirakan akan terjadi koreksi atau penurunan sekitar 0,36% di 24 jam ke depan. Ya, di harga sekian menjadi sekian, nanti kita lihat di chartnya. Arah pergerakan di 24 ke depan, 24 jam ke depan, sideways ke bearish ya. Sideways ke bearish ini kalau konsolidasi di kisaran ini dan tentu break dari supportnya ya, nanti akan terjadi koreksi tipis ya, berada di antara itu. Kemudian untuk bullish break tunggu di atas 3345 ya. Nanti bisa sampai ke 3360, 3375 yang tadi juga sudah kita singgung di atas. Sementara untuk breakdownnya atau bearish ya, tentunya nanti bisa lebih rendah di 3300. Kalau momentum bearishnya kuat maka berlanjut ke 3280, 3270 dan seterusnya simulasinya nanti kita akan lihat juga ya. Maka secara estimasi probabilitasnya lebih tinggi emas itu masih akan sideways ya, koreksi kecil lah dengan resisten sekian dan level penentu break menjadi acuan utama. Faktor pemicunya adalah data ekonomi Amerika Serikat, hasil trading lelang treasury atau laporan kredit konsumen bisa menekan yield obligasi Amerika Serikat. Tentunya sangat berpengaruh langsung nanti pada pergerakan emas. Volatilitas dolar akibat pengumuman kebijakan atau retorika baru seputar tarif yang berpeluang ekstrim juga nanti harus berhati-hati ya. Trump ini terkadang sewaktu-waktu mengambil kebijakan yang di luar nalar, di luar kebiasaan dan secara teori itu jarang sekali ya terjadi seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan atau kita berikan untuk analisis sekilas di fundamental dan sentimennya. Kita coba kembali ke teknikal ya. Kita kembali ke teknikal, apakah betul-betul nanti akan konsolidasi atau masih bullish ya. Nah, kita tarik dulu dari yang lebih kuat di sini. Nah, kemudian bergerak naik di sana, koreksi kecil, kemudian kembali naik. Nah, ini sudah berada di titik resisten kritis ya. Di sini ada penolakan, maka ini jadi area resisten kritisnya. Sehingga kita lihat nanti apakah di situ nanti mampu lebih signifikan ke atas atau sebaliknya, sehingga betul-betul harus kita perhatikan ya. Kalau saya sendiri menempatkan posisi di atas high hari ini yang sekarang menjadi sumbunya. Ya, dikira-kira 3337 ya. Tadi kita tandai yang di bawah di sini juga ada tanda 3300, 3310 yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di bawahnya lagi juga ada 32 sekian tadi. Kemudian di 3281. Nah, kemungkinan yang bisa terjadi, saya menggunakan data sebelumnya yang lebih panjang, tentu dalam satu pekan terakhir ini menjadi prioritas untuk kita jadikan sebagai kekuatan untuk maksimum pergerakan. Di bawah, kemudian yang di atas juga demikian, kita menempatkan di
area yang tentunya relevan di sana ya, di situ. Oke, setelah itu kita tempatkan ya, baru kita simulasikan. Dari area resisten berpeluang juga nanti koreksi. Nah, dikoreksi nanti kita amati apakah mampu menembus atau tidak dari supportnya. Nah, kalau nanti mampu menembus, maka simulasinya akan seperti ini. Berarti kemungkinan akan menuju ke 3281. Sebaliknya, kalau di sini ternyata atau bahkan di tengah ini tidak mampu ditutup lebih rendah lagi di bawah atau hanya membentuk swing low yang atau lower high, maka nanti kemungkinan akan kembali bergerak naik. Bisa dari sini atau bisa di atas atau breaknya di sini. Ya, bisa juga break di sini. Sehingga kalau break di sini maka akan kembali atau sedikit terkoreksi, menguji area supportnya, kemudian akan kembali bergerak naik. Nah, simulasi itu nanti kita akan lihat bagaimana candle-candle terakhir itu terbentuk, karena di awal tentu kita tidak bisa membaca dengan pasti, hanya kita melihat dari kemungkinan besarnya. Pertama akan naik sehingga kita bisa menempatkan di 3337 poin sekian. Untuk target kita ambil sesuai dengan yang biasa kita lakukan. Mungkin tiap trader akan berbeda-beda ya. Nah, ini perhitungan saya berada di sini saja, tidak terlalu muluk-muluk ya. Hari Jumat bisa saja berlaku pergerakan yang luar biasa. Target pertama di 3352. Kemudian target yang kedua kita tempatkan 3367. 3367 ya. Nanti silakan sambil dibandingkan dengan analisis yang kita buat bersama dengan fundamental tadi. Kemudian untuk peluang koreksi saya menempatkan di 3321 di sini ya, di bawah bukaan dan di bawah low saat ini. Ini selnya saya tempatkan di 3332. Dan targetnya ambil yang terdekat, berada di dekat dari supportnya di situ ya. Nah, kita tempatkan di 3308. 3308 ya. Dimanapun itu kita mentargetkan ya, silahkan saja. Semuanya punya perhitungan yang mungkin sesuai dengan karakteristik dan stylenya. Oke, ini untuk target yang kedua. Sekali lagi, kalau nanti masih break di orange yang bawah yang kedua, maka berpeluang akan turun lagi di 3294, sehingga kita bisa mentargetkan di keduanya, di target yang kedua di 3294. Maksimum tadi hari ini kita perkirakan di 3277. Area jenuh jual di 3277. Kita tandai dengan warna merah dulu ya, sebagai bentuk kehati-hatian di situ ya, highlight. Nah, sementara untuk area jenuh beli kita perkirakan tadi di 3383. 3383. Nah, kembali lagi yang di atas sebagai bentuk kehati-hatian, area jenuh kita tandai dengan warna merah nyala. Oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan secara teknikal. Silakan diperdalam, silakan dievaluasi, dikoreksi juga kalau misalkan mungkin tidak sesuai dengan style teman-teman semuanya. Terima kasih. Kita ketemu di pekan depan. Mudah-mudahan hari ini, akhir pekan ini kita masih mendapatkan profit yang maksimum, masih bisa menjaga kesinambungan kita, konsistensi kita dari yang mungkin sebelumnya mulai melemah, kita kembali lagi naik lagi. Misalnya dari sisi psikologi, dari sisi analisis, dari sisi
profit tentunya ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.